Josep Guardiola adalah pelatih jenius dan bisa dibilang sosok pelatih terbaik dunia di era sepak bola modern saat ini. Meski tentu saja banyak pemain top yang berselisih dengan dirinya karena mungkin tak sependapat atau mungkin sang pemain tidak sesuai dengan strategi yang ia mainkan. Meski begitu, Pep selalu menyayangi mantan pemainnya tersebut dengan tidak merusak karir sang pemain di usia emas. Hal itu Pep Guardiola buktikan dengan tidak mau melepas sang pemain jika tidak ada tawaran dari tim besar. Dan berikut adalah daftar para pemain yang dilepas oleh Pep Guardiola namun masih bersinar di klubnya sekarang. Pertama ada Leroy Sané yang diboyong dari Schalke di tahun 2016. Meski di Manchester City dia tampil apik dan mencetak 39 gol, tapi Sané merasa tidak puas karena tidak memenangkan Liga Champions. Dan memang di tahun itu The Citizen belum mempunyai gelar Liga Champions dan kepindahannya ke Bayern Munchen di musim 2019-2020 direstui oleh Pep karena ia akan menjadi pemain utama setelah Bayern Munchen melepas Arjen Robben. Yang kedua ada penyerang asal Brazil Gabriel Jesus yang diboyong dari Palmeiras pada tahun 2017. Gabjes bermain selama 5 musim di Manchester City dan total ia sudah mencetak 66 gol. Meski dipaksa bermain agak ke samping karena waktu itu jelas ia kalah bersaing dengan Sergio Aguero. Dengan ketidaknyamanan itu, Pep Guardiola mencarikan solusi dan memberikannya kepada Arteta. Meski di Arsenal dia juga jarang bermain karena sering dibekap cedera. Dengan lubang yang ditinggalkan Gabriel Jesus, Pep Guardiola memboyong Ferran Torres yang waktu itu baru berusia 21 tahun saat diboyong dari Valencia. Namun di Manchester dia merasa tidak bahagia karena merasa jauh dari keluarga dan dari teman-temannya. Ketidakbahagiaan itu jelas mempengaruhi performanya yang di musim pertamanya hanya mencetak 8 gol dari 28 penampilan. Ia pun diizinkan pergi oleh Pep dan kembali ke Spanyol bersama Barcelona. Yang keempat ada Alexander Zinchenko yang juga pergi ke Arsenal bebarengan dengan Gabriel Jesus. Pep Guardiola menganggapnya sebagai pemain penting, namun Zinchenko mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu suka dengan rotasi yang dilakukan Pep Guardiola karena dia ingin selalu menjadi pemain yang penting dan dia akhirnya mengambil keputusan pindah ke Arsenal untuk peluang bermain lebih besar. Mirip-mirip sama Zinchenko, bek sayap potensial asal Portugal Joao Cancelo merasa tidak betah di Manchester City karena terus duduk di bangku cadangan. Ia pun secara mengejutkan meminta dipinjamkan di pertengahan musim. Sebenarnya Pep Guardiola ingin meyakinkannya setelah peminjaman selesai, namun Cancelo tetap ngotot ingin pergi dan akhirnya di musim 2023-2024 ia dipinjamkan kembali ke klub Katalan Barcelona. Meski merasa cocok dan nyaman bersama Barcelona, namun sial Barcelona tidak bisa mempermanenkannya karena masalah finansial dan kini di musim 2024-2025 ia bermain di Saudi Pro League bersama Al Hilal. Di nomor 6, ini mungkin kepergian yang paling disesali oleh Pep Guardiola. Cole Palmer sejatinya diproyeksikan untuk menggantikan Riyad Mahrez yang sudah memutuskan hengkang ke Liga Arab di musim 2023. Namun Cole Palmer ogah menunggu karena kemungkinan City bisa saja memboyong pemain sayap baru. Menanggapi hal tersebut, Chelsea dengan segera memberikan tawaran kepada Cole Palmer bahwa jika dia bergabung, dia akan selalu masuk starter jika kondisinya bugar. Dan kini ia membuktikan dengan torehan 29 gol dari 44 penampilan dan selalu menjadi sosok penting di era kebangkitan Chelsea. Dan di nomor 7 ada Julian Alvarez yang merasa tidak betah di City karena selalu menjadi nomor 2 setelah Haaland. Memang di usianya yang baru menginjak ke 24 tahun, ia sudah menamatkan sepak bola karena semua trofi bergengsi di sepak bola sudah ia menangkan. Jelas ia ingin pergi dari bayang-bayang Haaland dan bisa memaksimalkan potensinya untuk menjadi striker terbaik dunia. Dan tanpa ragu, Alvarez menerima pinangan Atletico Madrid dan menjadi penjualan termahal bagi Manchester City. Itulah deretan pemain yang Guardiola sayangi dan karena rasa sayangnya itu, Pep membiarkannya pergi agar potensi yang mereka miliki jauh lebih berkembang di tim lain. Namun ini hanya sekedar opini Mimin, jadi wajar saja jika di antara teman-teman ada yang kurang setuju dengan opini Mimin. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, jangan lupa like dan subscribe ya.